Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi untuk edisi hari ini, di edisi Jumat 21 Maret 2025. Semoga dalam kondisi puasa dan juga fluktuasi cuaca yang tidak menentu saat ini, saudara ataupun juga Anda tetap menjaga kesehatan dan juga kebugaran. Dan memang ketika kita membahas tentang fluktuasi perubahan cuaca, kemudian juga bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Jambi, memang ada beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi yang menjadi perhatian, terutama wilayah dengan landscape yang cukup rendah, seperti di pesisir daerah Muara Jambi, kemudian Tanjung Timur ataupun juga Tanjung Barat. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya ada juga beberapa daerah yang akhirnya dengan dataran yang cukup tinggi terpengaruh juga dengan bencana dan juga ataupun juga bencana basah hidrometeorologi ini. Nah, ini yang harusnya juga kita akhirnya akan didiskusikan pada hari ini terkait dengan tema kita, yakni terkait dengan mitigasi bencana di Provinsi Jambi yang akan dibahas dengan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan pemirsa juga, dan ini narasumber yang kita hadirkan juga hari ini berkesempatan hadir di tengah kesibukannya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Mustari selaku Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ini kalau kita ngobrol sama Bapak pasti banyak sekali nih, karena beberapa data yang terbaru saya baca banyak sekali tugasnya ya Pak ya, menyelamatkan, ada juga hewan liar, kemudian juga ada musibah terkait dengan orang tenggelam dan lain-lain ya Pak ya. Nanti kita akan berbicara dan berbincang seperti apa sebenarnya tugas dan juga tanggung jawab Damkar ini sendiri dan juga penyelamatan di Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya Pak ya. Dan untuk menemani Pak Mustari, ini ada Mas Dwi Nanto selaku Manajer Kajian Walhi Provinsi Jambi. Selamat siang, Mas. Siang. Sehat, Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin kita juga berbincang, udah cukup lama ketemu lagi ya, Mas ya. Dengan ini situasi yang berbeda mungkin ya. Sebelumnya kita membahas tentang situasi kebakaran hutan dan lahan. Lebih dingin. Iya, yang ini lebih dingin gitu ya. Nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya mitigasi yang harusnya dilakukan ya, Mas ya, berdasarkan data ataupun juga informasi dari Walhi. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dan berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, ketika kita membahas tentang mitigasi bencana, Pak, tapi saya sebelum ke sana lebih lanjut, saya pengen tahu dulu cerita ataupun juga gambaran nih dari Bapak terkhusus untuk wilayah Kota Jambi seperti apa situasinya saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk Kota Jambi pada posisi hari ini tanggal 21 Maret 2025, kondisi kalau kita lihat dari ketinggian air debit Sungai Batanghari di alat ukur di Ancol, kondisi 1485. Nah, sedangkan status siaga 2. Kalau status siaga 2 ini berarti sudah ada penurunan dari siaga 1 yang pada tanggal 17 Maret yang lalu hari Senin Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan status tanggap darurat sampai 7 hari ke depan. Dan 7 hari ke depan ini kita berharap kalau air semakin surut maka tidak diperpanjang. Tetapi kalau antisipasi misal seandainya air semakin naik maka akan dapat diperpanjang kembali. Untuk siklus sebenarnya kalau untuk Kota Jambi kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap mengantisipasi banjir khususnya Sungai Batanghari ini. Ya, di luar dari konteks mungkin Sungai Tembuku, Sungai Kenari Besar, Sungai Asam itu berbeda. Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dan kita sudah melaksanakan juga apel kesiapsiagaan bencana dan sampai juga penyaluran distribusi bantuan kepada korban bencana, termasuk juga pemasangan tenda pengungsi dan juga memantau, melaporkan setiap harinya perkembangan penambahan ataupun pengurangan dari jumlah warga yang terendam banjir. Dan saat ini juga dari beberapa kecamatan, 11 kecamatan, 7 kecamatan yang terendam banjir, 26 kelurahan, dan hampir kurang lebih 162 RT yang ada di Kota Jambi ini juga terendam banjir dengan jumlah warga masyarakat KK 1.335 KK dan juga 1.350 KK. Saya termasuk juga jumlah jiwanya ada 4.267 jiwa. Dan ini sudah ada beberapa korban juga jiwa, tapi dalam tanda petik itu meninggal karena Sungai Batanghari. Satu orang ibu-ibu yang sedang memancing terpleset meninggal dunia karena luapan Sungai Batanghari juga. Yang kedua anak-anak
yang sedang main perahu jatuh dengan ketinggian air itu di atas 1 meter lebih. Dan yang terakhir di Namura, memang tidak ada dari Sungai Batanghari, tetapi anak tersebut sedang bermain di kubangan bersama temannya. Pada saat yang peluncuran itu karena ada lumpur, jadi tidak bisa keluar dan angkat. Nah, pada saat ini juga kita melihat kondisi curah hujan dari BMKG, memang di Batanghari sudah mulai surut, di Merangin sudah mulai surut. Tetapi ini sampai dengan tanggal 31 Maret. Baik. Nah, di atas tanggal 31 April nanti akan kembali siklus untuk curah hujan itu semakin tinggi sampai dengan akhir bulan April. Nanti kita masih menunggu perkembangan dari BMKG. Baik. Berarti memang untuk saat ini intensitas cuaca ataupun juga curah hujan di Provinsi Jambi masih berfluktuasi seperti itu ya Pak ya? Mungkin akan terus meningkat ataupun juga nanti menurun tergantung update dari BMKG seperti itu. Benar sekali. Ini menarik ya Pak, kita tahan dulu. Ini kita ke Mas Dwi. Mas Dwi, dari cerita Pak Mustari ini begitu banyak sekali kompleksitinya ya, baik dari dampak kemudian juga situasi terkini dan akhirnya ada beberapa korban jiwa juga yang muncul seperti itu. Ini kenapa sebenarnya ketika kita membahas tentang Provinsi Jambi, hujan, banjir, dan lain-lain. Mungkin data-data terbaru gitu ya. Kalau data sebelumnya kan kita membahas tentang situasi kebakaran gitu ya. Mungkin seperti apa deh, Mas Dwi? Saya justru malah mau mengupas soal tema kita ya. Yang kalau secara diksi itu kan temanya soal mitigasi bencana. Berarti ada 2 kalimat, mitigasi dan bencana. Nah, untuk mitigasi secara awam gitu ya, kita memahaminya bahwa ini adalah upaya pencegahan. Mitigasi bencana berarti mencegah supaya bencana itu tidak terjadi gitu. Artinya memang ada beberapa strategi dalam menggunakan mitigasi ini. Kalau misalnya banjir itu kita upayakan tidak terjadi lagi. Pertama itu adalah memperbaiki, yang kedua adalah melakukan penegakan hukum. Itu yang soal mitigasi gitu. Jadi kita harus hati-hati supaya ini nggak terjadi lagi. Itu konteks mitigasinya. Yang kedua adalah bencana. Nah, bencana itu secara redaksional itu di Walhi kita punya dua pengertian yang berbeda antara bencana alam dan bencana ekologis. Kita membedakan bencana ini menjadi 2 bencana yang berbeda, bencana alam dan bencana ekologis. Kenapa kita bedakan? Karena kita ingin menunjuk siapa pelakunya gitu. Kayak misalnya saya contohkan, kalau kita ingin menunjuk pelakunya dalam bencana alam itu tidak mungkin kita akan menunjuk pelakunya karena itu hak veto dia. Kayak misalnya bencana alam itu gempa bumi, gunung meletus, itu kan kehendak Tuhan gitu. Gak mungkin kita menunjuk Tuhan sebagai tersangka gitu kan, karena itu di luar kelebihan kita. Berbeda dengan bencana ekologis. Kalau bencana ekologis itu bencana yang memang ada turut campur aktivitas manusianya. Kayak misalnya pengundulan hutan yang berakibat pada kurang mampunya hutan untuk mengikat air ketika hujan turun, sehingga air itu turun dari kawasan hulu yang ada hutannya mengalir ke wilayah hilir sehingga terjadilah banjir. Itu adalah aktivitas manusia yang bisa kita tunjuk siapa pelakunya dan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang membedakan antara bencana alam dan bencana ekologis. Dari 2 perspektif itu kalau kita pahami dan kita yakini dan sadar betul gitu ya, insya Allah ini bencana, kalau kita bilang bencana ekologis ini, bencana ekologis dalam bentuk banjir, itu tidak akan terulang. Karena pelaku-pelakunya bisa kita jerat. Dan paling tidak itu dampaknya itu akan kita minimalisir dari waktu ke waktu. Tapi kalau misalnya bencana ekologis ini tidak bisa kita berani untuk lakukan penegakan hukum terhadap siapa pelakunya, ini akan dari hari ke hari akan secara kuantitas maupun kualitasnya akan bertambah. Ininya dampak buruknya gitu di Jambi khususnya gitu ya. Baik.
Berarti untuk saat ini memang kalau kita ingin memetakan apa saja yang harusnya dimitigasi, kita harus juga melihat situasi saat ini apakah ini memang ekologis atau memang bencana alam yang memang tidak bisa kita kontrol seperti itu. Benar ya Mas Dwi ya? Baik, ini menarik Mas Dwi. Nanti kita tahan dulu ya Mas Dwi dan juga Pak Mustari ya. Kita akan perdalami lebih lanjut sebenarnya bagaimana kolaborasi dan dua data ini ketika memang situasi di lapangan seperti ini dan mitigasinya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, saudara dan pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali dan berbincang dengan dua narasumber kita. Tetap bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan mitigasi bencana banjir di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah dengar memang situasi terkini dari Pak Mustari selaku Kadis, kemudian juga dari Mas Dwi melihat situasi ini memang ada dua kaitan yang saling berkolerasi sebenarnya ya Mas ya, yang harusnya kita lihat bersama-sama. Nah, kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, ketika kita melihat memang tadi disampaikan ada beberapa wilayah, untuk kategori tingkatan terparahnya seperti apa Pak? Ada nggak Pak daerah mana yang sebenarnya yang cukup berdampak tinggi banjirnya, kemudian daerah mana yang agak sedang dan mungkin yang tidak sama sekali dan bisa surut seperti mana Pak? Baik, kalau untuk skala banjir Sungai Batanghari, ini sebenarnya kita selalu melakukan mitigasi, mulai melihat kondisi di Bungo, di Merangin, ya, di Sungai Penuh, sampai di Muara Bulian. Dan kalau ketika mereka di daerah-daerah kabupaten itu kondisi aman, Jambi pasti aman. Itu saja kuncinya. Kalau intensitas hujan di daerah hulu itu tidak tinggi, kota Jambi pasti aman. Itu saja kuncinya. Tapi kalau di sana sudah mulai banjir, nah kita tinggal menunggu. Nah, sambil menunggu itu maka kita melakukan beberapa langkah-langkah persiapan. Pertama, memberikan himbauan kepada masyarakat yang untuk berhati-hati karena pasti akan arus sungai itu akan Batanghari akan bertambah ke hilirnya yaitu kota Jambi. Yang kedua, ya untuk juga menentukan langkah-langkah pengungsian, tempat pengungsian, dan juga logistik dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang di dalam area kota Jambi, hanya beberapa kecamatan seperti Alam Brajo, Kota Baru, Palmera, Jambi Selatan, dan Jelutung, termasuk Telanai, yang selalu berdampak apabila intensitas hujan itu kurang lebih di atas 4 jam. Hujan deras. Saya bisa pastikan itu akan banjir. Karena kenapa? Karena rata-rata kebanyakan ya kondisi pembangunan perumahan yang kita lihat sekarang ini ya mungkin dampak yang dulu ya dibangun tapi tidak memikirkan dampak yang akan selanjutnya. Contoh, kalau kita lihat mungkin dari peta atau Google Earth itu Bougainville, Namura, Rumah Lestari, Rumah Guru itu seperti Wali. Oh, ada cekungan seperti itu ya Pak? Nah, kalau sudah bangunan seperti itu, berarti kita harus membutuhkan kolam reservoir, kolam retensi. Untuk sebelum dari atas itu ditampung dulu di kolam retensi. Begitu udah penuh baru dibuka pintu airnya baru ngalir. Nah, sampai sekarang ini tidak sedang dilakukan mungkin untuk pencarian tempat, mungkin ya satu. Karena jumlah penduduk pun sangat banyak di sana. Yang kedua, ada juga pengembang yang membangun ya, perumahan-perumahan tersebut yang sudah jelas di sertifikat tanah misalnya, ataupun di satelit yang dilihat itu, atau kondisi alam yang sebenarnya, itu adalah aluran sungai. Tapi ketika membangun, itu ditutup. Baik. Atau bukannya dilebarin, malah diperkecil. Ada. Baik. Yang selanjutnya, ya, pemerintah ingin melakukan revitalisasi ataupun pelebaran drainase, tetapi banyak masyarakat yang tinggal di das, daerah aliran sungai, yang paling jaraknya sekitar 2 meter, atau malah berada di atas daerah aliran sungai tersebut. Sehingga ketika kita melakukan pelebaran, banyak cerita, wah ini tanah saya dulu dan segala macam. Nah, lebih gampang melakukan pelebaran jalan daripada pelebaran sungai. Karena ada beberapa kejadian kemarin, ya kalau kita lihat mungkin di daerah-daerah banyak sekali kalau sudah begitu banjir, baru mereka mau merasakan. Ketika tidak banjir, mereka tidak mau untuk melakukan pelebaran. Di Kota Jambi itu kemarin Dinas PUPR, ya sumber daya air juga cerita, nyampaikan pada saat itu sudah sepakat mau dilakukan pelebaran jalan, tetapi ada salah satu oknum ya
memprovokasi, akhirnya Tidak terjadi. tidak terjadi. Baik. Nah, kalau seandainya pada saat itu sudah disetujui, ya pelebaran dari drainase, normalisasi dan seterusnya, mungkin akan sampai titik ke Pembangunan tidak yang akan lebih membangun lanjut. yang berkelanjutan selanjutnya. Baik. Nah, ini Pak kami Kadis. juga berharap kepada masyarakat apabila pemerintah Kota Jambi sudah akan melakukan pelebaran dari drainase, normalisasi, dan seandainya berikanlah yang namanya tanah tersebut untuk pelebaran. Aksesnya. Ya, karena kalau mau ditahan-tahan juga, kita juga tidak bisa berkebun di pinggiran sungai, Baik. kita juga tidak bisa membangun, Baik. dan tanah tersebut juga nggak bisa dijadikan tempat untuk perisatan terakhir. Untuk lanjutan ya Pak, Iya, karena di pinggir sungai dan nanti membahayakan. Membahayakan, Baik. gitu. Baik, Pak Kadis, kita tahan dulu Pak Kadis, kita ke Mas Dwi. Mas Dwi, tadi dengar dari cerita Pak Kadis nih kan, bahwasannya memang ada beberapa wilayah yang akhirnya berubah alih fungsinya dari area aliran sungai untuk di kondisi Kota Jambi khususnya yang tadi kita bahas. Kemudian juga ada beberapa perumahan dan hal-hal lainnya. Ini sebenarnya harusnya seperti apa kolaborasi ataupun juga mitigasi yang harusnya dilakukan untuk mencegah ini seperti itu? Ya itu kan yang kami bilangnya itu kebijakan yang nggak terarah gitu ya, bahkan serampangan dan membahayakan. Sebenarnya dalam konteks hukum itu bisa dipidanakan karena itu membahayakan orang dampaknya gitu. Kayak misalnya membiarkan, dalam konteks membiarkan aja, misalnya ruang terbuka hijau gitu, dibiarkan dia oleh pemerintah, si pemerintahnya itu membiarkan itu dibangun apartemen atau segala macam. Dalam bentuk pembiaran saja itu sudah melanggar hukum, sehingga proses penegakan hukum itu bisa ditunjuk ke bukan hanya pelaku di luar pemerintah, tapi pemerintahnya juga bisa kita tunjuk. Saya mau melanjutkan soal yang soal paradigma tadi ya, soal bencana-bencana tadi. Nah, ini akan mempengaruhi pola berpikir kita dan akan mempengaruhi juga situasi apakah bencana ekologis banjir atau kebakaran hutan dan lahan ini akan terus berulang di Jambi misalnya ya. Kalau nggak dirubah stigma atau paradigma ini, apa yang harus dirubah? Kayak misalnya bencana ekologis banjir, ini yang harus dirubah itu bukan karena hujan. Hujan itu menurunkan air, bukan menyebabkan banjir. Memang hujan itu menurunkan air ya, tapi tidak menyebabkan banjir. Nah, kalau misalnya kerangka berpikir kita bahwa hujan yang menyebabkan banjir, maka daya dan upaya kita itu akan berhenti di situ. Karena kita pasti akan mengalah pada Tuhan gitu. Tapi berbeda kalau misalnya banjir itu karena ulah manusia, bukan karena kehendak Tuhan ya, atau misalnya karena banjir itu. Ini kita akan kritis dan akan menemukan jalan temunya. Kalau misalnya hujan atau banjir itu akibat dari ulah manusia gitu. Nah, Jambi itu kan seperti, kalau secara topografi itu seperti Bogor dan Jakarta gitu ya. Secara topografinya ada wilayah hulu, tengah, dan hilir. Kalau wilayah hulu itu rusak ekosistemnya dan dia tidak bisa menampung air debit hujan yang biasa mereka tampung gitu ya, itu akan menggelontor ke bawah. Itu sama kasusnya dengan Bogor. Bogor itu dalam beberapa pemberitaan terakhir itu juga kita lihat kan bahwa semua pihak itu meyakini bahwa banjir di Jakarta itu akibat dari menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Bogor. Itu dibuktikan dengan banyaknya penggundulan hutan yang kemudian disulap menjadi arena-arena wisata, terus villa-villa dan segala macam. Itu membuktikan bahwa pentingnya wilayah hulu yang harus dijaga. Baik, berarti untuk saat ini kalau misal kita berkaca dari Bogor dan lain-lain gitu, untuk Provinsi Jambi seperti apa? Memang apakah ada area-area tertentu yang harusnya menjadi daerah Nah di sarapan? Jambi itu kan kalau wilayah hulu kita hitung dari Kerinci, Merangin gitu ya, terus turun ke bawah ada Sarolangun, kemudian Batanghari. Di wilayah hilir itu ada Kota dan Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur gitu ya. Kita ini berada di wilayah hilir. Nah, kalau menurut data yang terakhir sekarang ini, banjir itu sudah melokalisir 7 kabupaten. Nah, kalau kita cermati 7 kabupaten itu berada di lintasan Sungai Batanghari. Nah, apa yang terjadi di sekitaran Sungai Batanghari di 7 kabupaten itu kita bisa memotret dengan jelas. Banyak industri ekstraktif di sana yang menyebabkan hutan rusak, lingkungan rusak gitu.
apa misalnya tambang, kemudian sawit, hutan tanaman industri dan segala macam yang bentuknya ekstraktif itu dari hari ke hari itu penegakan hukumnya itu lemah. Penegakan hukum dalam konteks lingkungan hidup ya, pelanggaran lingkungan hidup itu lemah. Tapi eskalasi melakukan eksploitasinya itu semakin tinggi. Sehingga karena itu ada pembiaran, maka kita memang tidak ada daya dan upaya untuk menghentikan proses perusakan lingkungan hidup yang ada di Jambi ini. Sehingga alam itu menjawab dengan salah satunya adalah banjir. Dan kita nggak fair kalau misalnya, oh ini karena hujan. Bukan karena hujan ini. Baik. Kalau lingkungan hidupnya bagus, hutannya terjaga, kemudian aliran sungainya bagus, drainasinya bagus itu ya. Insya Allah hujan itu akan berdamai dengan kita gitu, tidak akan menyebabkan banjir. Baik, berarti memang harus ada pergeseran paradigma seperti itu ya. Iya, Bahwasanya paradigma. memang hujan hadir sebenarnya untuk memberikan penghidupan bagi kita, tetapi Iya dong. sebenarnya tidak merusak lingkungan seperti itu ya, Iya, yang iya. harusnya diberikan sehingga memang kita ada langkah mitigasi Iya. yang lebih lanjut. Nah, Pak Kadis, kalau tadi kita membahas tentang memang Pak Kadis juga sempat menyenggol bahwasanya kita ini daerahnya adalah ada daerah hulu, hilir dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika memang kemarin ada informasi adanya perubahan fluktuasi cuaca di beberapa daerah hulu seperti itu, bagaimana langkah yang diambil saat itu untuk mencegah munculnya korban ataupun juga akhirnya material-material tertentu dari kerugian masyarakat, Pak? Kalau setiap misalnya banjir, kita juga selalu mengimbau yang harus diutamakan adalah keselamatan jiwa. Ya, jiwa, baik jiwa pribadi, jiwa manusia, keluarga, dan paling prioritas adalah keluarga rentan. Ibu hamil, disabilitas, balita, dan satu lagi penyandang cacat. Nah, dalam hal ini kalau seandainya terjadi langkah yang harus diselamatkan jiwa manusia, yang kedua adalah harta benda. Ya, harta benda itu ya surat-surat berharga itu harus diamankan. Ya, kalau ada perhiasan, kalau surat berharga seperti mungkin ijazah segala macam. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu tadi memang dikatakan bahwasanya hujan itu bukan penyebab. Kalau katakan memang dulu kalau kita lihat hujan dengan intensitas itu apabila saluran air bagus segala macam itu tidak terjadi. Kalau kita lihat dulu malah air itu bening. Mungkin dekat rumah saya dulu tuh orang bisa berenang. Oh sekarang nggak bisa lagi. Sudah kotor, benar Pak? Iya, iya. Dulu tempat orang mandi, tempat apa. Kalau kita lihat, kita mau cari sekarang saja sudah sulit untuk apalagi di kota Jambi. Nah, dalam hal ini juga terjadi misalnya banjir yang disebabkan intensitas hujan. Ini salah satunya memang ya selain memang itu memang bukan drainasi nanti disalahkan pemerintah, tetapi tidak. Itu beberapa hal yang penyebab itu karena daya tampung itu air tersebut yang menyebabkan sehingga terjadinya banjir. Apalagi ada pengecilan di ujung sana. ya di hulu drainasi itu. Baik, Sehingga Pak Kadis, kita tahan dulu ya Pak Kadis. Sepertinya ada penelpon Pak Kadis, kita akan angkat terlebih dahulu dari masyarakat mungkin yang ingin memberikan responsif nih terkait dengan tema kita pada hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Oh baik, Pak Yudi di Telanai. Ya, Baik, seperti silakan biasa Pak tidak Yudi. ada yang lain. Baik, Pak Yudi, Kecuali silakan. Yudi. Baik, saya sapa dulu Bung Ajat. Silakan Pak. Yang terhormat Pak Usari, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang saya hormati, didampingi oleh pakar lingkungan Mas Dwi dari Walhi yang saya hormati. Pertama, sebelum saya bahas apa yang sudah kita bicarakan, saya mengucapkan selamat berpuasa. Yang ke-21, ini sudah meluncur nih ke bawah, hati-hati, karena bisa juga menjadi bencana, batal puasanya. Jadi bukan alam saja. Nah, kalau kita melihat Provinsi Jambi di siklus hidrometeorologi basah ya, yang ekstrim
bukan di Jambi saja, tapi di seluruh Indonesia ini. Ya. Provinsi Jambi ini ya tentu punya sungai terpanjang di Sumatera, kita banggakan, dan terdalam dulu-dulunya. Masuk turunannya 17 anak sungai, besar-besar itu, dari 11 kabupaten 2 kota. Dari Rinci sampai ujung Jabu, kaya benar kita. Belum kota Jambi ini. Baik. Disebut dengan ada Lego, Lebak, Sungai Marem, Sungai Kambang, Sungai Pematang Sulur, Rawasari, entah kemana sungai-sungainya, nggak ngerti. Ini kan potensi banjir. Pak Mustari ini ya cukup disibukkan dengan persoalan kota Jambi. Tapi tidak ada solusi. Itu kekayaan alam Jambi dan ekosistemnya termasuk. Jangan kita berlari dari kenyataan pejabat-pejabat ini. Gubernur, wali kota, bupati. Solusi, ini penting. Jangan disalahkan cuaca. Mudah-mudahan nanti lebaran, air surut, berdoa. Tidak bisa, itu kuno. Gubernur, bupati begitu, berdoa kepada rakyatnya. Solusinya adalah padang hilir hulunya. Hilir Jambi. Itu sudah harus MOU. Dibuat blueprintnya untuk merubah ekosistem yang rusak. Baik. Diserahkan ke pusat, ke Prabowo. Tidak mampu itu. Kalau kita sendiri tidak mampu pasti. Yang kedua, Provinsi Jambi kota yang harus segera menormalisasi sungai. Itu apa janji politik daripada Maulana. Nggak bisa lagi. Provinsi Kota Jambi ini ya membuat kolam retensi tadi embung. Kapan itu terjadi? Apa nunggu banjir lagi 2026? Ya. Ketiga, membangun ya kembali terhadap hutan-hutan yang gundul. Kapan itu? Walhi tahu kapan? Nggak ada dibangun itu. Nggak ada. Bohong itu kalau ada penghijauan, itu seremonial. Baik. Terus mengedukasi masyarakat yang tidak membuang sampah itu. Kapan itu? Parit-parit itu. Nah, berani meregulasi terhadap orang-orang tinggal yang di bibir sungai, das sungai. Buffer zone-nya itu kalau ada peraturannya 1 sampai 2 kilometer Baik. dari das bibir sungai itu. Berani tidak pemerintah? Banyak betul. Tadi Pak Mustari tadi katakan perlu diperketat pembangunan perumahan. Baik. Amdalnya jangan sampai amdal-amdalan. Baik. Pembangunan berwawasan lingkungan itu di mana? Baik, Pak Yudi. Ya kan berani dah wali kota mencabut izin yang saat ini banyak banjir di Kota Baru, Jalan Barajo. Harus berani mencabut izin itu salah. Baik. Karena kita punya undang-undang lingkungan hidup. Kita harus berwawasan lingkungan hidup. Jambi ini dari tadi saya bilang ada Lego, ada rawa. Baik. Dibangun sembarangan. Baik, Pak Yudi. Jadi harus berani pemimpinnya. Kalau tidak ada duit lapor ke Prabowo. Baik. Silakan Pak Yudi. Ini kan sudah ada formulasi ini, restetnya. Saya demikian harapan kita pimpin ini beranilah. Baik. Jangan sampai nanti tahun depan sama kita membicarakan persoalan yang sama saja terus. Jadi tidak menarik menurut saya kita ini. Baik, Pak Yudi. Jadi itu saja, Bung Ajat. Baik. Jadi bapak-bapak narasumber, mohon maaf, saya memang keras, tapi ini untuk kebaikan pemimpin kita. Nah, rakyat menunggu. Rusak semua lingkungan hidup kita. Baik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, selamat berpuasa. Apa-apa yang saya katakan ini adalah demi kebaikan, bukan Baik. karena persoalan-persoalan pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai, penelpon kita yang sangat rutin sekali memberikan pandangan juga paradigma yang menarik seperti ini. Tapi kita akan tahan dulu ya Pak Kadis dan juga Mas Dwi. Kita akan nanti jeda dulu dan nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan mitigasi bencana banjir di Jambi. Tadi kita sudah mendengar dari penelpon kita, kemudian juga situasi terkini, memang ada beberapa aspek yang harusnya juga dijadikan penilaian lebih lanjut agar mitigasi ini berhasil ke depannya seperti itu. Nah, Pak Kadis, ketika kita membahas tentang tadi mitigasi, kemudian juga hal-hal lainnya yang sudah sempat disinggung juga terkait dengan adanya hal-hal yang harusnya diregulasi sedini mungkin seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ataupun juga dalam masa yang akan datang, apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi hal ini dari yang informasi yang Bapak dapat, Pak? Berdasarkan hasil kita RKPD Musrembang kemarin yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jambi, maksudnya Kota Jambi di tahun 2026 dan juga di tahun 2025 ini juga sudah ada MOU juga dengan pihak BWSS yang bagaimana untuk normalisasi dan juga pengerjaan terhadap drainase yang khususnya yang menjadi tanggung jawab BWS, termasuk menjadi tanggung jawab juga Kota Jambi. Dan ini sepanjang kurang di atas kalau nggak salah 30 km. Nah, lebih di atas ke 30 km itu. Nah, selanjutnya juga akan dibangun kolam reservoir atau kolam seperti waduk untuk menampung debit air. Kalau nggak salah ada di 2 titik. Tapi kalau penjelasannya saya kurang paham juga. Tapi saya kemarin sudah ada komunikasi dengan Kabid SDA, ada 2 titik. Nah, ini juga bantuan dari pemerintah pusat. Dan untuk pemerintah Kota Jambi juga, kami juga kemarin pada saat banjir, Pak Wakil Wali Kota pertama kali masuk kerja. Dan di saat itu juga hujan lebat, saat itu juga kita turun ke lapangan, melihat kondisi-kondisi banjir yang ada di Kota Jambi. Ada juga saluran drainase sungai itu yang mengarah ke kabupaten. Seperti di daerah Talang Bakungnya, Lingkar Selatan, Palmera itu drainase sudah dibangun oleh pemerintah Kota Jambi, tetapi untuk hulunya ke Kabupaten Muara Jambi, sehingga airnya itu kembali ke perumahan. Dan itu juga harus ada nanti MOU perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Muara Jambi, mungkin dengan Kota Jambi untuk salah satu langkah mengantisipasi banjir ini. Selanjutnya juga kepada masyarakat juga akan diberikan juga, bukan himbauan juga, untuk mendukung program-program pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi banjir. Apabila rumah mereka memang sudah terkena dampak untuk pembangunan di daerah aliran sungai, ya pelebaran drainase misalnya, ya mereka mau tidak mau, suka tidak suka memang harus ya pindah. Baik. Nah, aspeknya juga tadi apa yang disampaikan, kita juga akan ngecek mungkin IMB-nya, apakah sudah sesuai ketentuan, apakah sudah ada sesuai dengan perda tentang lingkungan hidup, dan juga setahunya kan itu kalau di daerah aliran sungai itu jaraknya itu kurang lebih 4 meter. Baik. Berarti nanti kalau misalnya memang ada tindakan tersebut, ada relokasi atau seperti apa? Nah, itu ada relokasi. Sama juga kemarin ada dengan informasi mungkin ganti rugi tidak ada, cuman kompensasi. Ya kalau sekarang kalau kita ganti rugi, ya sudah jelas kalau diganti kerugian, tapi tidak harus mengganti baru. Ya rata-rata masyarakat begitu memang mau ada pelebaran, dinaikkan harga. Nah, ini salah satu. Jadi memang kita harus juga, pemerintah memang masa kepemimpinan nanti Bapak Maulana akan memang mengupayakan sedemikian rupa Kota Jambi salah satu target tidak bebas banjir nantinya. Nah, mudah-mudahan ya tidak semua yang pekerjaan ini ya seperti membalik telapak tangan, tapi ada proses daerah mana dulu yang harus di skala prioritaskan. Dan apalagi sekarang ini kita efisiensi anggaran yang harus dilakukan, mana skala prioritas. Tetapi untuk masyarakat mungkin seperti hampir 1.101 jalan yang berlubang itu sudah diperbaiki hampir kurang lebih 35% oleh Bapak Wali Kota untuk 100 hari kerja, termasuk juga drainase ini. Nah, memang kita juga harus sadari intensitas curah hujan ini juga mempengaruhi juga. Memang kalau mau dikatakan juga ya rata-rata yang banjir itu kan luapan dari drainase. Yang contohnya saja sekarang Sungai Batanghari belum surut.
melimpah ke Danau Sipin. Danau Sipin belum surut. Apa dikatakan dari Bung Dwi tadi dari Walhi, kalau seandainya ini belum surut, intensitas hujan di Kota Jambi naik, air yang dari Nase, dari Sungai Kendali Besar, Kendali Asam, Sungai Tembuk, mengalirnya kan ke Sungai Batanghari. Sementara airnya Sungai Batanghari ini Jadi belum surut, saling mendorong akan seperti tertahan. itu. Baik. Nah ini yang kita khawatirkan kalau ini terjadi. Nah, kalau ini terjadi, saya tidak bisa bayangkan. Tapi alhamdulillah Sungai Batanghari sudah mulai surut. Jadi genangan air nanti akan limpahan air dari sungai-sungai apa itu kalau terjadi banjir. Yang selanjutnya pembuangan sampah. Masyarakat ini kalau kita lihat kalau sudah terjadi ada kadang-kadang ditemukan begitu sudah hujan berhenti, udah surut ya seperti sofa. Oh baik. Ada di apa itu, Bung. Ada juga yang namanya kayu, batang, bekas apa, termasuk juga peralatan-peralatan yang bekas yang sampah-sampah yang dibuang masyarakat. Baik. Nah, salah satu kalau kita mau lihat benar atau tidak, boleh silakan di pintu air. Pintu air ada di Angsuduo, ada di Sijinjang, ada juga di Nasipit. Lihat betapa banyaknya sampah ya yang berada sudah mendekati di pintu air tersebut. Nah, disitulah tingkat kesadaran masyarakat ya membuang sampah sehingga menyebabkan terjadinya dan termasuk terakhir ada sedimentasi dari drainase itu. Nah, sedimentasi ini juga harusnya bergotong royong masyarakat yang ada di sekitar dibersihkan, digali naik atas dan seterusnya. Ya sampah-sampah jangan semua diharapkan dengan pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat itu sendiri untuk atau menjaga lingkungan itu sangat penting sekali. Baik Pak Kadis, jadi memang banyak sekali sebenarnya aspek dan dimensi ya kalau kita membahas tentang situasi terkait dengan after bencana atau setelah bencana, dan kita bisa menilai seperti apa saja yang harusnya dilakukan. Nah, kita ke mitigasinya lebih lanjut nih Pak. Mas, ketika kita melihat situasi di Provinsi Jambi yang memang ini merupakan apa ya, bencana tahunan seperti itu, sebenarnya apa yang harusnya dilakukan? Apakah memang harus ada kebijakan-kebijakan atau langkah strategis seperti yang pembuangan sampah ataupun juga hutan yang harusnya dijaga, seperti apa mungkin dari Walhi? Ya ini kan salah satu penyebabnya pemerintah ini sebagai penyelenggara negara itu kalah terhadap penjahat lingkungan. Baik penjahat lingkungan dalam bentuk kelompok korporasi maupun secara individu-individu masyarakat seperti tadi disampaikan gitu ya, buang sampah ada sopanya itu juga bagian dari kejahatan lingkungan gitu, karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Artinya memang kalau misal penyelenggara negara ini kalah dengan penjahat lingkungan, maka fungsi dia itu tidak ada lagi. Gitu. Artinya cara hukum itu tidak sah ketika dia tetap menduduki sebagai pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita menyuplik soal undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, itu sipil itu punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dinikmati, maka sipil masyarakat itu berhak untuk melakukan gugatan. Terhadap kasus bencana banjir ini adalah peristiwa yang kita namakan bencana ekologis dan menutup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap korban. Artinya semua punya peluang untuk melakukan gugatan. Siapa yang akan digugat? Yang akan digugat adalah pertama pelaku kejahatan lingkungannya, yang kedua adalah pemerintah yang melakukan pembiaran. Itu bisa digugat. Nah, apa resiko-resikonya ke depan? Resiko-resiko ke depan adalah tidak ada yang lain kecuali menuju kebaikan. Karena dalam persoalan bencana ekologis itu mitigasi yang utama adalah penegakan hukum. Tidak ada kata lain. Karena kalau misalnya penegakan hukum itu dijalankan, itu tidak akan selesai-selesai. Jadi kayak teman-teman di Damkar, BPBD, itu akan disibukkan setiap tahun. Baik dalam persoalan banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. Kalau teman-teman pemerintah menikmati itu ya silakan gitu. Tapi kita di masyarakat gitu ya, itu sudah capek gitu ya. Dan kita sebenarnya dalam mekanisme hukum negara itu dibenarkan dan diberikan peluang pada kita untuk melakukan gugatan itu. Dan itu legal secara hukum bisa dilakukan.
Baik, berarti memang tidak menutup kemungkinan kalaupun memang masyarakat merasa ada hal-hal yang merugikan secara dampak lingkungan bisa dilaporkan Iya, seperti kalau itu. kalau misalnya kayak di kesadaran hukum di Eropa misalnya dia lewat di jalan ada lobang gitu, itu bisa dituntut Baik, pemerintah. berarti tetapi juga di satu sisi kalau saya tangkap dari penyampaian Mas Iya. Dwi, masyarakat juga harus menyadari jangan sampai jadi pelaku juga membuang Oh sampah. iya, iya. Seperti itu. Makanya salah saya satu bilang yang kan tadi kan gugatan itu tidak harus ke pemerintah, Ah. tapi kelompok-kelompok yang merusak lingkungan kayak Baik. misalnya masyarakat, kemudian kelompok korporasi juga pemerintah. Pemerintah mungkin ada melakukan pembiaran, kalah dengan penjahat lingkungan aja dia bisa Bisa. kita gugat. Kenapa kamu kalah? Hmm. Saya kan memilih kamu untuk supaya kamu kuat gitu, menjaga lingkungan hidup dan menjaga hidup kami gitu. Kalau kamu nggak kuat, saya gugat kamu gitu lah Baik. kurang lebihnya. Baik, kurang lebih Iya. seperti itu ya Mas Iya. ya. Jadi memang situasinya adalah menumbuhkan kesadaran tadi, salah satu juga disampaikan Pak Kadis, bahwasanya lingkungan yang tempat kita tinggal ya adalah rumah kita seperti itu. Rumah Jangan sampai kita membuang sampah dan akhirnya menyalahkan salah satu pihak, tetapi kita juga harus menjadi agen ya yang bisa mengurangi dampaknya. Wah, luar biasa nih Mas. Kita tahan dulu ya Mas Dwi dan juga Pak Kadis ya. Kita akan jeda, terus saya jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Baik, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan ataupun juga closing statement dari dua narasumber kita. Pertama, ini saya akan persilakan Pak Kadis, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau juga masyarakat menyaksikan selama banjir ini terjadi. Mungkin singkat saja Pak. Baik, kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, mewakili pemerintah Kota Jambi, pada saat ini kita sama-sama melihat kondisi Sungai Batanghari sudah mulai surut dan langkah-langkah walaupun itu surut jangan sampai kita tetap selalu berhati-hati untuk waspada. Yang pertama, tetap menjaga kelistrikan yang ada di rumah. Karena apabila kelistrikan ini tidak dijaga, itu akan menyebabkan setrum kepada masyarakat atau warga yang melewati. Satu. Yang kedua, binatang melata. Binatang melata ini akan selalu ada ketika terjadinya bencana banjir. Dan baik itu hewan ular, baik itu biawak maupun juga buaya. Nah, oleh karena itu jaga. Yang ketiga adalah apalagi ibu-ibu yang sekarang ini mungkin dalam puasa sedang masak sore-sore hari, rata-rata rumah panggung yang memiliki balita, ya tolong dijaga. Jangan sampai ketika memasak anak balita ya keluar bermain rumah panggung, jatuh air masih dalam ketinggian 2 meter di bawah panggung. Nah, yang tiba-tiba keluar, oh anak tidak ada lagi. Nah, ini kami mengingatkan untuk menjaga. Dan yang selanjutnya adalah tetap waspada ya, mengantisipasi terhadap pasca dari bencana banjir ini, kesehatan ya. Kalau memang sudah ada gatal-gatal atau apa, segera melapor ke pemerintah atau puskesmas terdekat dan Kota Jambi siap melayani 24 jam. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Ya. Selanjutnya Mas Dwi, boleh singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya mumpung bulan Ramadan ya, saya mau coba menyampaikan untuk diri saya sendiri dan semua lapisan masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ya, bahwa membabat hutan, merusak hutan itu dosa. Menggerok tanah-tanah yang baik tadinya kemudian dikeruk menjadi lubang-lubang tambang itu dosa. Kemudian membuang sampah sembarangan masyarakat juga itu dosa gitu. Sehingga memang dari ketiganya itu selama kita hidup di Jambi itu sudah berlangsung dari sejak lama dan saat ini belum bisa dicegah. Obatnya itu belum ada. Sehingga obat yang paling mujarab itu muncul dari alam itu sendiri dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan dan banjir. Nah, kalau kita mau kebakaran hutan dan lahan dan banjir itu dari hari ke hari akan hilang gitu atau menurun gitu ya, hilangkanlah aktivitas kita itu, baik itu kita sendiri secara individu masyarakat maupun kelompok-kelompok korporasi itu. Hentikanlah merusak lingkungan hidup, karena lingkungan hidup yang sekarang itu bukan warisan tapi titipan yang besok anak cucu kita itu diminta gitu. Baik.
Baik, terima kasih banyak Mas Dwi dan juga Pak Kadis sudah bergabung bersama kami pada hari ini, dan mungkin nanti kita akan berbincang di lain waktu dan kesempatan untuk membahas topik serupa ataupun juga topik-topik yang lain. Semoga apapun yang kita lakukan memberikan dampak, dan juga Pak Kadis selalu jaga kesehatan juga, selalu bertugas ya Pak Kadis ya. Dan juga Mas Dwi, kami tunggu lagi untuk kembali memberikan gambaran data dan lain-lainnya. Baru pemirsa, kita melihat situasi dan kondisi saat ini bahwasannya keterlibatan kita sebagai unsur masyarakat dan juga seluruh organisasi baik pemerintah dan juga swasta ini sangat-sangat menentukan bagaimana nantinya langkah dan juga mitigasi bencana ke depannya. Saya Zed Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya.